Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran kedua. Baik, langsung aja kita lihat materinya. Ya. Keberagaman rumah adat. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang rumah adat yang ada di provinsi. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keberagaman budaya seperti pakaian, upacara adat, senjata, hingga rumah adat. Budaya di negara ini sangatlah banyak, mengingat provinsi Indonesia juga banyak. Itu mengapa budaya yang muncul di setiap daerah pun juga berbeda-beda. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Nah, berikut di sini akan kita tampilkan rumah adat yang ada di setiap provinsi ya. Dari 34 provinsi akan kita tampilkan semua. Nah, yang pertama ini rumah adat dari Nangru Aceh Darussalam ya, atau rumah Aceh. Terus yang kedua rumah adat Sumatera Utara. Yang ketiga rumah adat Sumatera Barat, Bagojong ya. Yang keempat rumah adat Riau. Yang kelima rumah adat Kepulauan Riau. Rumah adat Provinsi Jambi yang keenam. Yang ketujuh rumah adat Sumatera Selatan. Kedelapan rumah adat Bangka Belitung. 9 rumah adat Bengkulu. 10 rumah adat Lampung. 11 rumah adat DKI Jakarta. 12 rumah adat Jawa Barat. 13 rumah adat Banten. 14 rumah adat Jawa Tengah. 15 ini rumah adat Yogyakarta. 16 rumah adat Jawa Timur. 17 rumah adat Bali. 18 rumah adat Nusa Tenggara Barat. 19 rumah adat Nusa Tenggara Timur. 20 rumah adat Kalimantan Barat. 21 rumah adat Kalimantan Tengah. 22 rumah adat Kalimantan Selatan. 23 rumah adat Kalimantan Timur. 24 rumah adat Kalimantan Utara. 25 rumah adat Sulawesi Utara. 26 rumah adat Sulawesi Barat. 27 rumah adat Sulawesi Tengah. 28 rumah adat Sulawesi Tenggara. 29 rumah adat Sulawesi Selatan. 30
Rumah adat Gorontalo. 31. Rumah adat Maluku. 32. Rumah adat Papua Barat. 33. Rumah adat Papua. 34. Rumah adat Maluku Utara. Baik, itu adalah rumah adat yang ada di setiap provinsi. Nah, untuk selanjutnya mozaik kreasi bersama. Nah, di dalam mozaik ini ya, dalam mozaik ini kita baca dulu. Mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baleo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumoh Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Nah, berdasarkan teks di atas, kita ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apa ide yang dimiliki Lani? Nah, ide yang dimiliki Lani itu membuat rumah adat daerah lain. Nah, yang kedua, apa ide yang dimiliki oleh Edo? Ide yang dimiliki oleh Edo yaitu rumah adat Maluku. Nah, nomor 3, bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Dengan cara menghormati ide yang disampaikan oleh seseorang. Jika ide itu jika ide itu kurang tepat, bisa disempurnakan dengan ide yang lainnya tanpa adanya perpecahan. Yang keempat, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat?
Ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu memperkaya ide yang sudah ada. Yang kelima, kerjasama. Apa yang terlihat pada cerita di atas? Kerjasama dalam membuat mozaik. Manfaat dari kerjasama dalam keberagaman yaitu agar tercipta kerukunan antar umat beragama dan saling mendukung. Yang ketujuh, hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Saling memahami dan menghargai bahwa setiap orang itu berbeda-beda, bukan berarti tidak dapat bersatu. Yang kedelapan, nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Dari cerita di atas itu, nilai yang dapat kita ambil yaitu nilai kerjasama, ya. Nilai kerjasama antar umat beragama. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita, ya. Keragaman merupakan salah satu ciri khas bangsa dan negara Indonesia. Sebagai satu bangsa, kita tidak hanya terdiri dari satu suku bangsa atau kelompok. Negara kita terdiri dari ratusan, jika tidak ribuan suku bangsa. Selain itu, masing-masing suku bangsa memiliki bahasanya sendiri. Kita pun memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Nah, keberagaman ini indah, jadi sudah sepantasnya kita hargai sebagai rahmat ilahi. Nah, jadi Indonesia mempunyai banyak pulau, mempunyai banyak suku bangsa, mempunyai adat istiadat yang berbeda. Itu merupakan rahmat dari ilahi, ya. Untuk itu kita harus bisa menjaga dan melestarikan budaya tersebut, ya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.